Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada Allah kita bersyukur dengan segala kenikmatan yang diberikan kepada kita yang tak mampu kita menghitungnya, dan kepada Nabi Muhammad SAW kita bersalawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Iqbal, Prodi 19P4 kelompok 4, akan melaksanakan tugas pendidikan ilmu pendidikan Islam mengenai peran pendidikan Islam dalam isu penyalahgunaan narkoba. Tentu saja saya akan menjelaskan sedikit apa itu narkoba. Narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya yang ketika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, disuntik, dihirup, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perbuatan seseorang. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya yang bisa merusak susunan syaraf dan bisa mengubah sesuatu kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminalitas yang dapat menyebabkan atau merusak norma dan ketentraman umum, menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Di dalam pandangan agama, narkoba adalah barang yang merusak akal pikiran, ingatan, jiwa, hati, dan mental, serta kesehatan fisik. Adapun bentuk peran pendidikan Islam penyalahgunaan narkoba dengan upaya memberikan pembelajaran atau kelas di dalam kelas atau intrakurikuler, yang mana di sini yang berperan penting yaitu adalah seseorang guru memberikan pendidikan kepada peserta didiknya atau pendidikan agama Islam, menanamkan kepada mereka dan memberikan kepada mereka pendidikan yang baik atau akhlakul karimah, memberikan pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam, dan selalu mengingatkan kepada mereka bahwa bahayanya memakai narkoba dan merupakan suatu barang yang haram, dan selalu melindungi anak didiknya. Yang kedua, melalui pengembangan pendidikan atau ekstrakurikuler, yang mana di sini berperan penting yaitu adalah orang tua dengan selalu memberikan kasih sayang kepada anaknya dan mengawasi gerak-gerik serta membatasi kepergian anak, dan selalu menasihati dan mengingatkan bahwa narkoba merupakan salah satu barang yang sangat berbahaya dan dapat merusak keluarga kita dan diri sendiri. Nah, maka dari itu pendidikan agama Islam sangat perlu dan bisa dilaksanakan dan harus dilaksanakan sejak dini. Bukan hanya itu, bahkan ketika anak masih dalam kandungan, sang ibu pun usaha mendidik anak tersebut sudah harus dilaksanakan dengan jalan kedua orang tuanya, selalu berakhlak dan berbudi baik, rajin bersedekah dan membaca Al-Quran serta berdoa kepada Allah agar anak yang mereka nanti dilahirkan menjadi manusia yang sempurna fisiknya dan menjadi anak yang berhati soleha.
paling penting adalah pendidikan moral dan keagamaan yang harus ditekankan kepada siswa karena kurangnya pendidikan moral dan pendidikan keagamaan sehingga mereka bisa terjerumus dan memakai barang terlarang tersebut. Nah, dengan narkoba bisa menyebabkan seseorang kecanduan, menyebabkan lemahnya fisik di dalam tubuh kita, sehingga dapat menyebabkan atau menguras sedikit demi sedikit kita akan menjadi kurus dan kemudian meninggal. Nah, sedangkan dalam agama Islam melarang kita untuk merusak diri sendiri, sebagaimana dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, janganlah kalian membunuh diri sendiri, sungguhnya Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Nah, dari ayat di situ menjelaskan bahwa janganlah kalian membunuh diri sendiri. Nah, sedangkan kalau kita selalu memakai narkoba secara perlahan akan menguras fisik kita akan membunuh diri kita sendiri, yang mana akan merugikan diri kita sendiri dan keluarga. Jadi di sini pendidikan agama sangat penting terhadap anak-anak, karena minimnya biasanya pendidikan moral dan keagamaan, sehingga anak-anak tersebut memakai barang terlarang tersebut. Maka dari itu berperan penting di sini adalah semua, baik dari pemerintah, ulama dan tokoh-tokoh agama lainnya, semuanya harus saling bekerja sama dan mendukung pendidikan agamaan yang akan diberikan kepada anak, dan selalu mengawasi terhadap anak-anak, karena masalah tersebut atau narkoba merupakan masalah nasional dan masalah internasional, karena pemakaian narkoba terutama di Indonesia sudah dilarang, tetapi masih banyak yang melakukannya. Itulah sebabnya minimnya pendidikan keagamaan mereka dan pendidikan moral mereka, sehingga mereka ialah menjalani kehidupan tersebut dan selalu kecanduan atau memakai barang terlarang tersebut. Di sini kita dapat menjadikan pendidikan agama sebagai tolak ukur. Dan ketika pendidikan keagamaannya tinggi, maka tidak mungkin mereka melakukan atau memakai barang-barang tersebut, karena sepenuhnya hanya merugikan diri kita sendiri yang hanya bersifat sementara dan dapat mematikan diri kita sendiri. Nah, maka dari itu mari kita sama-sama, baik pengajar ataupun pendidik ataupun orang tua, mari kita sama-sama bekerja sama dalam menanggulangi akibat narkoba ini banyak merusak generasi-generasi. Maka dari itu mari kita mengawasi anak-anak kita, keluarga kita, dengan memberikan pendidikan keagamaan terhadap anak-anak, agar mereka suatu saat dapat menjadi anak yang berakhlakul karimah seperti yang diharapkan orang tua dan semua masyarakat, agar generasi kedepannya dapat terbebas dari narkoba dan menjadi manusia yang baik, sehat,
dan bisa menjadi pemimpin yang baik dari keluarga, diri sendiri, dan orang lain. Baik, sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.